Nyonya Farma. Kumohon, izinkan aku bertemu Budi untuk terakhir kalinya. Hanya sekali lagi. Kalau bukan karena pergi menemui wanita tak tahu malu seperti kamu, Budi mana mungkin. Sekarang terbaring di rumah sakit. Hidup matinya tak jelas. Kamu ini wanita. Tak pantas masuk ke keluarga Santoso kami. Pergi. Nyonya, buruk sekali. Kata dokter, tuan muda karena kecelakaan ini, matanya terluka, harus mendapatkan kornea mata baru. Kalau tidak, dia tak akan bisa melihat selamanya. APA? Di saat seperti ini, kemana aku harus mencari mata yang cocok? Kemana aku harus mencarinya? Nyonya Farma, pakai mataku. Budi menjadi buta karena aku. Ambil saja mataku untuknya. Budi, kalau bukan karena aku, kau tak akan jadi seperti ini. Ambil saja mataku untukmu, nanti. Meskipun aku tak ada di sampingmu lagi, kau bisa membawa mataku untuk melihat dunia yang indah ini dengan baik. Dengan begini, kita juga bisa dikatakan tak pernah terpisah. Jangan cari aku. Hiduplah dengan baik. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Buddy, kau sudah sadar bagaimana matamu bisa melihat? Ibu, mataku terasa agak aneh. Ada perasaan yang familiar, tapi juga asing. Dewi sekarang di mana? Sebelumnya dia mengalami kecelakaan. Dia langsung tewas di tempat. Tidak mungkin. Kau bohong. Mustahil, dia sedang mengandung anak kami. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Lepaskan aku. Dia sudah tiada. Dewi. Buddy. Dewi. Bapak Budi, mengenai proyek revitalisasi kota tua ini, grup sebelumnya sudah mengeluarkan rencana revitalisasi. Kenapa Bapak malah menghentikannya di saat-saat terakhir? Dewi, pertemuan pertama kita denganmu terjadi di sini. Selama bertahun-tahun kepergianmu, setiap bulan aku datang ke sini. Aku ingin mempertahankan semua yang ada di sini. Sama seperti mempertahankan pengalaman dan kenangan indah bersama dulu. Jika kau masih hidup, anak kita sekarang pasti sudah sebesar ini. Dewi, kau dan anak kita, benarkah sudah tiada? Mama tahan sedikit lagi. Rumah sakit sudah dekat. Tidak. Mama tidak jadi ke rumah sakit. Kondisi Mama sangat lemah. Aku dan kakak pasti bisa cari dokter. Untuk memeriksa Mama. Baik. Lepaskan ibu saya. Ibu, kamu baik-baik saja? Kita langsung ke rumah sakit. Ibu, ayo kita pergi. Bapak Budi, Anda baik-baik saja? Wanita ini, kok ada rasa familiar yang sulit diungkapkan. Budi Santoso, kamu mikir apa sih? Dewi sudah lama meninggal. Lagi pula, matanya dulu begitu cerah. Masa ayah dia orang buta tadi? Dokter, Tolonglah. ibu saya sakit. Tolong. Cepat tolong dia. Tolong dia. Tolong ibu saya. Bukan saya tidak mau menolong. Keluarga kalian,
Sampai sekarang masih menunggak biaya rawat inap yang besar. Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Dewi, kenapa dulu kamu begitu bodohnya? Minum bengkan mata untuk orang lain. Tapi pria itu sudah 7 tahun. Apa dia pernah datang melihatmu sekalipun? Apa itu sepadan? Saya tidak pernah menyesal. OM Dokter, tolong ibu saya. Saya bersujud untuk Anda. Aduh. Ini karena kelelahan menumpuk jadi penyakit. Terbawa jadi pneumonia berat. Biaya operasinya minimal Rp200.000. Kalian mau bayar pakai apa? Adik. Cepat. Aku punya uang. Tidak cukup. Aku dan adik akan cari uang lagi. Kami pasti bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk berobatkan ibu. Aku tahu. Kalian tidak mudah, hanya mengandalkan warung pangsit di depan untuk cari uang. Tapi, enak deng akan nasihatku. Daripada membiarkan ibumu menderita seperti ini, lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Omong kosong. Ibuku tidak akan mati. Kami bisa jual pangsit. 100 mangkok tidak cukup. Kami jual 1.000 mangkok. 10.000 mangkok. Real. Ayo. Anak-anak ibu yang baik. Penyakit ini, ibu tidak mau berobat lagi. Ayo. Ibu, tenang saja. Kami pasti bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk berobatkan ibu. Jual pangsit. Pangsit enak, Bapak-bapak dan ibu-ibu, coba cicip. segar dan lezat. OM. Coba cicip pangsit kami. Ini dulu diajari ibu, di rumah. Katanya, kulit pangsit harus digiling tipis-tipis. Isinya harus dibumbui segar. Kuahnya harus bening. Enak sekali. Budi. Ini resep rahasia keluarga kami. Makan semangkok pangsit ini, melambangkan sentakira, akan langgeng selamanya, tidak akan pernah terpisah. Benarkah? Tentu saja. Coba cicip. Kulit tipis. Kuah bening. Irisan telur dan daun bawang. Ini dia. Gimana? Enak tidak? Wah, enak juga ya. Kalau suka, makan saja banyak-banyak. Kalau gitu, semuanya untukku ya. Pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Dewi. OM, nggak perlu sebanyak itu. Amble. Terima kasih, Om. Nanti kalau kami sudah punya uang, Pasti kami kembalikan. pasti kami kembalikan. Ayo pergi. Bapak Budi, seporsi pangsit, kenapa Bapak kasih uang sebanyak itu? Aku pernah lihat mereka di jalan sebelumnya. Sepertinya ibu mereka sakit parah. Lagipula, pangsit ini, Pangsitnya kenapa? Budi, apa yang kamu pikirkan? Dewi sudah tiada. Ayo pergi. Wah. OM. Aduh, kakak. Ibu bilang, nggak boleh ambil uang orang lain diam-diam. Ini bukan mencuri, ini ketemu. Kira, pakai dulu ya, untuk obati ibu. Nanti kalau sudah punya uang, baru kita kembalikan ko. OMITU. AO. Kak, lapaknya nggak dibawa? Aku punya uang untuk obati ibu. Cepat obati ibuku. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ah, jangan urusi itu. Ini semua hasil kerjaku. Cepat obati ibu saya. Bapak Budi, dompet Bapak, ternyata dicuri anak kecil ini. Dompet saya. Kembalikan. Tidak. Oke, uang ini ternyata kamu yang mencurinya. Ini bukan saya yang mencurinya. Saya menemukannya saat dia makan pangsit. Tertinggal di atas meja. Saya tertinggal di meja. Kalau kamu menemukannya, harus dikembalikan. Masih kecil sudah tidak mengerti hal sederhana ini. Bagaimana ibu mendidikmu? Jangan omongin ibu saya. Dia adalah ibu terbaik di dunia. Kembalikan.
Ini ibu saya. Kenapa kamu punya foto ibu saya? Apa? Bagaimana kamu bisa punya foto ibuku? Apa? Kasih fotonya padaku. Casey, Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Casey, Ini bukan milikmu. Aku tidak akan memberikannya padamu. itu sangat penting bagiku. Aku bilang sekali lagi padamu. Terakhir kali, kasih fotonya padaku. Kenapa kakakmu belum juga pulang? Ibu, jangan khawatir. Aku akan pergi mencari kakakku sekarang. Masih kecil sudah tidak belajar yang baik. Cuma melakukan perbuatan curang seperti ini. Seseorang ambil fotonya untukku. Kembalikan padaku. Kembalikan. Itu foto ibuku. Kembalikan padaku. Orang jahat. Penjahat besar. Cepat kembalikan fotonya padaku. Ibumu tidak mengurusmu. Aku akan mengurusmu untuknya. Ajari dia pelajaran yang baik untukku. Cepat kembalikan fotonya padaku. Kakak. Tolong jangan pukul kakakku. Dompet itu benar-benar milikmu, tidak sengaja tertinggal di meja. Kita seharusnya tidak mengambil uang di dalamnya, untuk menyelamatkan ibu. Tapi foto itu memang ibu aku. Apa katamu? Kalau berani, pukul aku. Jangan pukul adikku. Ulangi lagi APA yang baru kamu katakan. Siapa orang di foto itu? Adikku cuma ngomong sembarangan. Uangnya sudah kami kembalikan. Ayo kita pergi, adik. Bapak Budi, sekarang bagaimana? Anak kecil tadi itu bilang dia ambil uang dari dompet itu untuk berobat ibunya. Kamu naik ke atas. Cek apakah itu benar. Baik. Kak, orang itu, kenapa punya foto ibu? Itu kan jelas-jelas ibu. Dan kenapa kamu bilang, aku bohong padanya? Hari ini, kejadian ini, pasti tidak bol, sampai ibu tahu. Dia saja sudah tidak sehat. Bisa-bisa sakit karena marah. Aku juga tidak tahu kenapa orang itu punya foto ibu. Ayo, kita pulang. Ibu. Ibu. Kami tidak apa-apa? Kumohon, jangan bikin aku takut. Ibu, kumohon. Jangan bikin kami takut. Kumohon, tolong selamatkan ibu kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong selamatkan ibu kami. Kakak-kakak, kumohon. Tolong selamatkan ibu kami. Aku akan bersujud pada kalian. Kumohon. Tolong selamatkan ibu kami. Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Kalau tidak ada uang, cepat-cepat, bawa ibu kalian pergi dari sini. Aku mohon, jangan usir kami. Biar aku jadi budak sekalipun. Aku akan berterima kasih padamu. Pergi sana. Camus kira-t-on pas il n'y a pas? Sini. Sini, cepat usir mereka. Rio. Ayu. Anak-anakku. Ibu. Kami di sini. Ibu. Kamu sudah sadar. Cepat bawa. 2 anakmu pergi dari sini. Dan, jangan pernah kembali lagi. Tolong, bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong selamatkan ibu saya. Ibu. Kumohon, tolong selamatkan ibu saya. Asal kalian mau menolong ibu saya, aku rela melakukan apa saja. Ayu. Rio. Ibu, kami di sini. Ibu. Ibu yang menisahkan kalian. Ibu tidak mau berobat lagi. Ayo kita pulang. Pulang. Cepat. 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 Masih bengong apa? Cepat usir mereka. Berhenti. Kamu. Kalian adalah petugas keamanan rumah sakit. Bertemu pasien tidak hanya tidak menolong, malah mengusirnya. Apa kalian tidak malu? Camus, wanita ini sakit parah. Sudah berutang ke rumah sakit kami. Puluhan ribu rupiah. Sekarang dia mau operasi. Biaya operasinya saja 200 ribu rupiah. Kamu siapa? Kamu bisa bayar 200 ribu rupiah ini. Tu dia? Mampu? Siapa bilang aku tidak mampu? Cincin ini bernilai 300 ribu rupiah. Nanti,
kakak akan menemanimu menukarnya dengan uang. Dengan begitu kamu punya uang untuk mengobati ibumu. Nona. Jangan seperti ini. Tidak apa-apa, kamu bangun dulu. Kakak. Apa Om yang menyuruh kakak datang? Dia kelihatannya galak, tapi tidak menyangka baik hati. Mau menolong kami. Iya, betul. Kami kenal di warung pangsit. Dia makan pangsit, bayarnya banyak. Di dompetnya, ada foto ibu waktu masih muda. Ibu, waktu ibu masih muda, matanya masih sehat-sehat saja. Sepertinya dia sudah mengenal ibu sejak lama. Tidak menyangka di dunia ini, masih ada orang baik hati seperti ini. Bisa tahu siapa dia? Setelah saya sembuh, saya akan bawa 2 anak saya, mengunjungi untuk berterima kasih. Ah, bos saya Bapak Budi adalah... Halo. Baik, saya tahu, saya segera kembali. Saya ada urusan mendesak, harus pergi dulu. Saya ingat di samping rumah sakit, ada toko emas. Nanti kamu ambil ini, tukar jadi uang. Uang ini seharusnya cukup untuk operasi ibumu. Terima kasih, kakak, dan terima kasih juga pada om itu. Ibu, adik, kamu jaga ibu di sini dulu. Saya bawa cincin emas ini untuk ditukar uang. Dengan begitu ibu punya uang untuk berobat. OM, kamu ikut saya. Hei kamu. Selamat datang kembali. Cepat, cincin ini berapa harganya? Saya mau tukar uang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Cincin ini harganya lumayan. Adik-adik, dari mana kamu dapatkan ini? Diberikan oleh seorang kakak yang baik hati. Dia suruh saya tukar uang untuk mengobati ibu saya. Ini. Apa yang saya katakan benar semua. Kalau tidak percaya, tanya dia. Cincin emas ini Paling tidak bisa ditukar ratusan ribu. Untuk mengobati wanita buta itu, sayang sekali, lebih baik. Hei, bocah sialan, ternyata kamu yang mencurinya. Cincin emas yang kubeli untuk istriku. Ini bukan aku yang mencuri. Ini adalah cincin untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Kembalikan padaku. Ini cincinku. Omong kosong, ini jelas-jelas. Cincin yang kubeli untuk istriku. Kamu mencuri cincinku. Aku mengikutimu sepanjang jalan sampai ke sini. Baru sekarang tertangkap basah. Wah, kamu masih kecil begini. Berani mencuri barang berharga seperti ini. Aku tidak mencuri. Ini diberikan oleh kakak cantik itu. Dia berbohong. Siapa yang mau memberi seorang pengemis bau cincin seharga 300 ribu rupiah? Mana orangnya? Panggil dia keluar untuk berhadapan. Dia sudah pergi. Kembalikan cincinku. Itu untuk menyelamatkan ibuku. Cepat kembalikan. Bocah nakal, lepaskan tanganmu. Setiap kali datang ke sini, aku selalu berharap bisa bertemu dengannya sekali lagi. Tapi aku juga tahu, itu tidak mungkin. Dewi, katakanlah, kalau anak kita masih hidup, betapa indahnya itu. Bapak Budi. Mari kita pulang dulu. Oh ya, ibu sorry di mana? Sebelumnya aku menyuruhnya mengikuti kedua anak itu untuk melihat situasi. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Ibu Sari bilang, menerima telepon dari Nenek Fatimah. Harus menangani beberapa urusan. Akan menyusul nanti. Bapak Budi, di depan ada toko emas. Sepertinya sedang menangkap pencuri. Aku tidak mencuri. Ini memang diberikan oleh kakak cantik itu. Om yang makan pangsit, menyuruhnya untuk menolong kami. Waktu di rumah sakit, banyak orang yang melihatnya. Kurasa anak ini tidak seperti berbohong. Bagaimana kalau kita laporkan ke polisi? Biar polisi yang menanganinya. Jongo, kalau polisi datang dan menyelidiki kebenarannya, aku bisa hancur. Sayongfu, diam kamu. Kamu berbohong. Kenapa kamu berbohong? Bocah sialan, jelas-jelas kamu yang mencuri cincin emas yang kubeli. Kamu mau kutampar? Hentikan. Ayo, sudah lama sekali, kakak kok belum pulang juga? Kamu lihat tadi nggak? Kita baru lewat toko emas itu. Ada anak laki-laki sekitar 7-8 tahun, ngelonin cincin emas orang. Ketahuan basah. Sekarang lagi dimarahin di depan umum. Masa Kessel Begaini, nggak belajar yang baik-baik, malah belajar mencuri. Ibunya dididik kayak apa sih? Ayo. Aku di sini, Ibu, aku di sini. Mereka ngomong apa? Ibu. Kayaknya mereka ngomongin kakak. Cepat,
Bawa ibu kari kakak. Kalian ngapain? Kok bisa perlakukan anak seperti ini? Bocah sialan ini, ngelonin cincin emas yang kubeli buat istriku. Cincin emas. Aku lagi ngajar maling. Urusanmu apa? Kamu bohong. Cincin itu memang dikasih sama kakak cantik. Kakak itu kan sama-sama om. Kamu yang menyuruh kakak itu memberikan cincin emas padaku untuk menyelamatkan ibu, kan? Cepat beritahu mereka dong. Cepat beritahu mereka, kamu yang menyuruh kakak cantik itu memberikan cincin padaku, membantu kami. Cepat pergi beritahu mereka. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak menyuruh siapapun memberikan apapun padamu. Sekarang semuanya sudah jelas. Anak kecil inilah yang berbohong. Karena orang tuanya tidak mendidiknya. Bawa saja dia ke kantor polisi. Biar dia introspeksi diri. Kenapa kamu berbohong? Sudah kukatakan, aku tidak menyuruh siapapun memberikan apapun padamu. Sudah, anak ini mencuri dan memfitnah orang baik. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Kamu tulia, orang jahat. Pergi sana. Aku tidak mencuri. Lepaskan kakakku. Jangan ganggu kakakku. Ayo, Rio, kalian di mana? Apa yang terjadi? Anakmu mencuri cincin emas yang kubeli untuk istriku. Kamu bohong. Aku tidak mencuri. Ini diberikan oleh kakak cantik itu. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Pak, saat kami di rumah sakit sebelumnya, memang ada seorang wanita baik hati yang kasihan pada kami. Dia memberikan cincin itu kepada anakku untuk ditukar uang dan mengobati penyakitku. Aku tidak tahu apakah kamu tahu tentang hal ini. Tapi jika kamu tahu, tolong bantu kami menjadi saksi. Kenapa? Aku merasa wanita ini sangat familiar. Apa sebenarnya yang kuharapkan? Pak, jika kamu tahu yang sebenarnya, kumohon katakan yang sebenarnya. Ya, anakku masih kecil, dia tidak bisa menanggung. Tuduhan pencurian. Kumohon. Pergi sana. Jangan sentuh Bapak Budi dengan tangan kotormu. Ibu, kamu tidak apa? Dewey. Mama. Kan kemana? Ayo, Rio, Mama tidak mau orang lain melihat seperti ini. Cepat berikan kainnya pada Mama. Aku baik-baik saja. Kamu. Maaf ya, Frozen. Apa saya membuat Bapak kaget? Walaupun saya tidak tahu mengapa Bapak terus-terusan tidak mau mengakui kenyataan ini, tapi kedua anak saya tidak berbohong. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa telepon untuk konfirmasi. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang kalian maksud. Kalau cincin ini dicuri anakmu, mestinya kamu harus mendorongnya untuk mengakui kesalahan dengan sukarela, bukan ikut berbohong bersamanya. Begitukah caramu mendidik kedua anakmu sendiri? Anakku, dia tidak berbohong. Kupikir kau orang baik. Tak disangka, kau sama jahatnya dengan mereka. Penjahat, jauhi ibuku. Masih kecil sudah, mencuri dan memfitnah. Lihatlah keadaan ibumu. Pantaskah kau memperlakukannya seperti ini? Aku tidak. Kampunkan. Ngapain banyak omong lagi? Ayo kita serang bersama. Hajar habis wanita buta ini. Dan dua anaknya si pembohong. Tolong katakan yang sebenarnya. Tolong selamatkan kami. Aku akan menyembah pada Om. Bapak Budi, kita harus pergi. Sore ini ada rapat yang harus kita hadiri di kantor. Kenapa Om tidak mau bantu kami? Kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Ayu benci Om. Aku benci Om. Bapak Budi, Anda sudah kembali. Kenapa Om tidak mau bantu kami? Kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Ayu benci Om. Aku benci Om.
dua anak yang kuminta kamu untuk ikuti dulu. Sekarang bagaimana kabarnya? Ibu dari kedua anak itu sakit parah. Mereka tidak punya uang untuk berobat. Saat itu situasinya sangat mendesak. Jadi aku memberikan cincin emasku untuk mereka tukar jadi uang dan menyelamatkan nyawa. Kemudian Nenek Fatimah memanggilku buru-buru kembali ke kantor. Hal ini belum sempat kusampaikan kepada Anda. Apa? Dua anak itu? Cincin di tangan mereka? Kamu yang kasih? Iya. Kalau begitu, dua anak itu tidak berbohong. Tidak baik, Bapak Budi. Saat itu ada banyak orang yang menonton di sana, dan mereka bentrok dengan ibu dan dua anak itu. Mereka bahkan bilang akan menghajar mereka habis-habisan, memaksa mereka berlutut dan minta maaf. Tidak baik. Camarilla, cepat bersiap-siap. Segera kumpulkan semua orang. Kita kembali untuk menjelaskan masalah ini. Penjahat. Mendidik dua pencuri kecil, masih berani membantah. Aku pukul mati kalian. Kamu penjahat. Penjahat. Rio, Ayu, cepat lari. Jangan pedulkan ibu. Cepat lari. Ibu. Aku pukul mati kamu. Jangan pukul ibuku. Kamu penjahat besar. Le Pascan Kakaku. Langancu, le Pascan. Mangir. Si buta sialan. Mendidik dua anak kecil. Aku pukul mati kamu. Hentikan. Rio, Ayu. Menyab, dia selalu memberiku perasaan yang familiar. Budi Santoso, Budi Santoso. Apa yang sedang kau pikirkan? Dewi sudah tiada. Lagipula, mana mungkin dia seorang tunanetra? Kamu, baik-baik saja? Maaf, aku salah paham. Aku sudah memverifikasinya. Cincin ini memang diberikan temanku untuk kalian pakai menyelamatkan nyawa. Bahkan uang untuk menyelamatkan nyawa keluarga ini pun kau rampas. Kau benar-benar penjahat. Sebelumnya, cincin yang ada di tangan kedua anak ini memang diberikan temanku untuk mereka tukar jadi uang buat menyelamatkan nyawa. Tapi orang jahat ini mengambilnya untuk dirinya sendiri. Aku juga baru tahu kebenarannya. Aku sudah telepon polisi. Polisi akan segera datang. Aku bersumpah, kau akan membayar untuk semua yang kau lakukan hari ini dengan mahal. Bong. Aku mohon. Aku salah. Aku. Bawa dia keluar. Sungguh minta maaf. Kalau bukan karena aku, kalian tidak akan mengalami hal seperti ini. Tidak apa-apa. Bapak, tetap saja terima kasih. Sudah membantu kami menjelaskan. Rio, Ayu, cepat bilang terima kasih ke Om. Terima kasih. Om, sudah membantu kami. Kamu menolong kami. Ayu tidak akan benci kamu lagi. Humph. Madamu, kenapa begini? Ibu bilang, dulu, mata ayah rusak. Jadi ibu memberikan matanya sendiri kepada ayah. Apa? Kenapa ya? Lihat dia seperti ini. Mataku tidak bisa berhenti menangis. OM. Kenapa kamu nangis? Aku nggak apa-apa. Yang penting kalian baik-baik saja. Ibu. Cepat, bawa ke rumah sakit. Siap. Rio, Ayu. Ibu, kami ada di sini. Kita di mana ini? Om yang baik hati itu, lihat ibu pingsan. Langsung antar ibu ke rumah sakit. Dia juga bayarin semua biayanya. Syukurlah ibu sudah sadar. Bapak Budi ada urusan mendadak, jadi nggak bisa nunggu ibu bangun. Dia sudah pergi duluan. Tapi sebelum pergi, dia pesan khusus untuk atur operasi oleh spesialis. Kondisi ibu sudah membaik. Bapak Budi, Marganya Budi. Jangan-jangan dia? Ibu koma selama 7 hari. Sebentar lagi ibu bisa urus pulang dari rumah sakit. Kedepannya, harus banyak istirahat dan jaga kesehatan. Terima kasih, dokter. Ibu, lihat. Aku sama adik jualan hari ini. Dapat uang sebanyak ini lagi. Hebat sekali. Ibu. Om yang baik hati itu, sudah beberapa hari nggak datang. Aku ingat. Diapaling Sukamakan. Pangsit bikinan kita. Nah,
masih ada satu mangkok pangsit panas. Kita anterin ke dia, buat ucapan terima kasih. Yuk. Kalian tahu nggak, Om itu tinggal di mana? Tahu. Dia tuh, tinggal di villa yang gede banget. Dan cantik. Aku sama kakak pernah ketemu dia, di dekat sini. Ok. Kalau gitu, kita bawa pangsit ini ke rumah Om, ya? Kak Buddy, akhir-akhir ini kamu selalu murung. Nenek Fatima. Suruh aku anterin makanan buat kamu. Ini mie buatanku sendiri. Coba cicipin. Nggak lapar. Kak Buddy, aku tahu, di hati kamu nggak bisa melupakan wanita itu Dewi. Tapi dia sudah meninggal 7 tahun. Nggak bisakah kamu mencoba menerima hubungan baru? Aku nggak mau dengar kamu ngomong begitu. Kellier. Saya Pak. Hello, kami datang hari ini untuk berterima kasih pada seorang bapak. Dia pernah makan di warung pangsit kami dan juga membantu kami. Makan apa? Nggak lihat. Aku lagi kesal. Pengemis buta yang menyebalkan. Pergi sana. Ibu. Camus. Kamu. Kamu Dewi Lestari? Kok kamu tahu? Kamu siapa? Ternyata benar kamu. Bukannya dulu kamu bilang, tidak akan pernah kembali lagi? Kenapa sekarang datang lagi, mengganggu Kak Budi? Le Pazin Ibuku. Ini, dua sayangku yang dulu kamu kandung itu? Dewi, kamu lupa dulu, bagaimana kamu berlutut, berjanji pada Nyonya Fatima. Bilang kamu tidak akan pernah mengganggu Kak Budi lagi? Sekarang, kenapa? Bawa dua anak kecil ini kembali? Ini rumah keluarga Santoso? Aku tidak tahu. Aku akan pergi sekarang. Pura-pura. Teres pura-pura. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan ini. Orang buta. Kamu pikir Kak Budi masih mau menerimamu? Sudah kubilang, aku tidak tahu. Aku akan pergi sekarang. Berdiri. Siapa tahu kamu kembali untuk menggoda Kak Budi lagi? Hei orang. Bawa orang buta ini dan dua anak kecil ini pergi. Tangkap dia. Tunggu. Nona Sri, kumohon, lepaskan kami. Aku tahu. Dulu aku pernah Berjanji pada Nenek Fatima. Aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapannya. Aku benar-benar tidak tahu ini milik keluarga Santoso. Aku mohon, lepaskan kami. Ya? Dewi, kamu wanita jalang. Nama Kak Buddy. Pantas kamu sebut? Masih bilang di hatimu tidak ada dia? Kalian pada bengong apa? Tangkap si buta ini dan dua anak kecil ini. Bawa pergi. Anake. Le Pascan Aku. Ibu. Bapak Budi, sebentar lagi ada rapat Santoso Group yang menunggu Bapak pimpin. Bapak Budi, ada apa? Aneh. Nona di foto ini, kok mirip sekali dengan Nona Dewi itu? Apa katamu? Nona di foto bapak ini, dengan yang matanya tidak bisa melihat dulu, sangat mirip. Tidak mungkin. Ibuku bilang, Dewi dan anak-anak sudah meninggal dalam kecelakaan tahun itu. Lagi pula mata Dewi begitu baik. Mana mungkin dia orang buta? Tapi, Mau bilang apa? Bapak Budi, ada satu hal yang mungkin Bapak tidak tahu. 7 tahun lalu, setelah Bapak kecelakaan, Nyonya Fatimah datang inspeksi ke perusahaan. Aku pernah tidak sengaja mendengar percakapan pribadinya dengan orang lain. Bicara apa? Nyonya Fatimah bilang, waktu itu Bapak kecelakaan, mata Bapak terluka parah, nyawanya di ujung tanduk. Ada seseorang yang secara sukarela menyumbangkan kornea mata untuk Bapak. Baru karena itu Bapak bisa melihat lagi. Apa katamu? Bapak Budi, hal ini, saya juga tidak sengaja mendengar hal ini dari Nenek Fatimah. Apakah ini benar atau tidak? Saya tidak berani sembarangan bicara. Tidak heran aku selalu merasa mataku terasa familiar tapi juga asing. Mungkinkah dulu Dewi? Bapak Budi, Anda lihat. Itu Dewi.
Dewi datang ke sini bersama anak-anak. Katakan, apakah Dewi datang ke sini bersama anak-anak? Balas pada Tuan Muda. Iya. Lalu di mana mereka sekarang? Sekarang di mana? Nona Shen bertengkar dengan mereka. Lalu ketiganya ditangkap oleh orang-orang Nona Shen. Sepertinya pergi ke arah sini. Kumpulkan semua orang. Ikut aku. Rio, Ayo, anak-anakku, kalian di mana? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan kami? Melepaskan kalian? Lihat ini. Ini kuburan yang kupilih khusus untuk kalian. Bahkan jika kau dan dua anak ini mati di sini, membusuk dan hancur, takkan ada yang tahu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku lupa. Kau tidak bisa melihat. Kau memberikan matamu kepada Kak Budi. Kalau sudah pergi, seharusnya kau seperti tikus got. Bersembunyi seumur hidup. Jangan pernah muncul lagi. Kenapa? Kau bawa dua anak ini kembali? Aku benar-benar tidak tahu. Itu keluarga Santoso. Hanya orang mati yang bisa dipercaya. Persakan mereka. Jangan sakiti ibu dan adikku. Bunuh dulu anak ini. Kumohon, lepaskan anak-anakku. Lakukan apa saja padaku. Sudah kukatakan. Kalian semua harus mati. Berani. Dewey. Ibu. OM. Tolong selamatkan ibu kami. Ibu. Ke rumah sakit. Bawa dia pulang. Kak Budi, dengarkan penjelasanku. Kau menyekolku? Kau sudah tahu, dia Dewi, kan? Kenapa kau membawanya ke tempat seperti itu dan menyuruh orangmu melukainya dengan pisau? Kapan kau menjadi sejahat ini? Hahat? Budi Santoso, wanita itu, seharusnya sudah hilang dari duniamu. Kenapa dia masih muncul lagi? Aku hanya membantumu membersihkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Apa salahku? Katakan sekali lagi. Bahkan 10 kali pun sama saja. Meski kau mengenalinya, lalu apa? Kau pikir Nenek Fatimah akan mengizinkannya masuk ke keluarga Santoso? 7 tahun lalu. Bagaimana Nenek Fatimah mengusirnya seperti mengusir anjing keluar dari keluarga Santoso? Dulu, kalau bisa mengusirnya sekali, sekarang bisa mengusir dia dan kedua anak-anak itu untuk kedua kalinya. Apa katamu? Kau bilang dulu Dewi pergi karena diancam oleh ibuku. Benar, dia memang kakak bodoh. Dulu kau kecelakaan parah, dia malah memberikan matanya padamu. Sampai dirinya sendiri jadi orang buta. Kami sudah tahu sejak lama, hanya kau, seperti orang bodoh, dibohongi oleh Nenek Fatimah. Baik, sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Dewi dan anak-anak, aku akan jaga mereka selamanya di sisiku. Tak ada yang boleh menyentuh mereka lagi. Kak Budi, kalau aku mencintaimu selama ini. Masa kalah sama orang buta? Tentu saja kau tak bisa dibandingkan. Aku tidak tahu kapan hatimu menjadi sejahat ini. Berani-beraninya mencoba membunuh ibu dan anak itu. Pergi kau. Segera pergi dari keluarga Santoso. Aku tak mau melihatmu lagi selamanya. Kak Budi, aku tahu salah. Jangan usir aku. Seseorang, bawa dia keluar. Budi Santoso, kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Budi Santoso. Kakak, kapan ibu bisa bangun? Ibu pasti akan bangun. Dewi, ini aku. Aku minta maaf padamu. Semua ini salahku. Kalau saja aku tahu lebih awal, bagaimanapun jerahnya, aku akan mencarimu dan anak-anak. Kumohon, bangunlah. Asalkan kamu bisa bangun. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku mau. Pergi, jangan sentuh ibuku. Rio, Ayu. Aku ayah.
PA, Aya, benarkah aku Aya? Kau bukan ayah kami. Kau brengsek yang meninggalkan ibu. Apa katamu? Aku tidak. Ayah seperti kamu. Rio. Ayo, ini salah ayah. Tapi ayah benar-benar tidak tahu. Ibu masih hidup, apalagi tentang keberadaan kalian. Sekarang Tuhan mengembalikan kalian ke sisiku. Ayah bersumpah akan menggunakan sisa hidupku, berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahanku pada kalian dan ibu. Rio, ayah tahu, kamu sangat membenciku. Itu juga konsekuensi yang harus ayah tanggung. Ayah hanya berharap kalian bisa memberiku kesempatan lagi. Kesempatan untuk menebus dosa. Boleh? Kita sudah susah payah menemukan ayah. Kenapa tidak mau mengakuinya? Dia yang membuat ibu seperti ini. Membuat ibu kehilangan penglihatannya. Membuat kita menderita begitu banyak. Mengapa kita harus memaafkannya? Tapi ayah juga bilang, Dia tidak tahu kita masih hidup. Kasih ayah kesempatan lagi. Biarkan ayah benar-benar melindungi kalian dan ibu. Mencintai kalian dengan sisa hidupku. Boleh? Terima kasih. Terima kasih, kalian. Rio, Ayo. Kalian di mana? Anak-anakku, kalian di mana? Ibu. kami di sini, kami di sini. Ini aku Budi. Kamu bodoh sekali. Sangat bodoh. Kamu mengandung anak kami. Kenapa tidak mencariku? Aku melewatkan kalian selama 7 tahun penuh. Kamu menjadi seperti sekarang ini. Semua karena aku. Kamu yang memberikan matamu sendiri padaku. Dewi, aku ingin merawatmu dengan baik. Aku ingin menikahimu. Aku akan menggunakan seluruh sisa hidupku untuk melindungimu. Dan juga melindungi anak-anak kita. Tidak bisa. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apakah karena ibuku? Bukan karena nenek Fatimah. Aku sendiri yang merasa tidak pantas untukmu. Jangan lihat aku. Pergilah. Pergi. Kamu menjadi seperti sekarang ini. Semua karena aku. Bagaimana mungkin aku akan menjauhimu? 7 tahun ini, aku menjara kalian sudah tiada. Setiap hari, aku selalu teringat padamu. Dan anak kita yang belum lahir. Setiap siang dan malam adalah siksaan. Semuanya adalah rasa sakit dan penyesalan yang menyayat hati. Kali ini, siapapun orangnya, jangan harap bisa memisahkan kalian dariku. Ibu. Jangan usir ayah. Ya, dulu, aku lihat teman-teman lain. Selalu ditemani ayah mereka. Aku dan kakak Rio sangat iri. Aku dan kakak Rio sangat ingin memiliki seorang ayah untuk kami sendiri. Kami akan bersama ayah untuk melindungimu. Dewi, Rio dan Ayu kita sangat mengerti. Dan kebetulan sekali, mereka juga sudah usia sekolah. Aku akan memanggil guru terbaik untuk mereka. Memberi mereka pendidikan terbaik. Biarkan mereka tumbuh besar tanpa beban. Sedangkan untuk ibu di sana, aku yang akan menjelaskan. Nyonya Fatimah. Tuan muda masih belum ditemukan. Bagaimana dengan beberapa rapat penting siang ini? Apa mungkin ada masalah? Bahkan rapat grup pun berani dia bolos. Hai saya ini. Sejak pagi sudah gelisah terus. Selalu merasa akan terjadi sesuatu yang besar. Nyonya Fatimah, Tuan muda selalu punya pertimbangan. Menurut saya pasti dia sedang menghadapi situasi darurat. Jadi tertunda. Saya akan kirim orang lagi untuk mencarinya. Telepon juga akan terus dihubungi. Nyonya Fatimah, ada masalah di luar? Nona Siti berisik ingin bertemu ibu. Seri, suruh saja dia masuk. Lebih baik ibu lihat sendiri di pintu gerbang. Nona Siti, Anda tidak boleh masuk. Kalian buta ya? Bahkan saya pun berani kalian halangi? Minggir. Tuan muda memerintahkan dengan tegas. Anda tidak boleh melangkah masuk ke keluarga Santoso. Anda juga jangan menyusahkan kami. Semuanya gara-gara wanita itu, Dewi, yang sudah memabukkan Kak Budi. Nyonya Fatimah, cepat keluar dong. Lihatlah Kak Budi. Sudah terhipnotis seperti apa olehnya. Berisik sekali. Tidak pantas sama sekali. Nyonya Fatimah, lihatlah para pelayan yang tidak tahu diri ini. Perani Baroninnya Menggelanjaku tidak mengizinkanku masuk ke rumah keluarga Santoso. Nyonya,
Aini, ini semua perintah Tuan Muda. Buddy. Rapat grup pagi ini, dia bahkan tidak muncul. Dia pergi kemana? Aku tahu dia pergi kemana. Dia pasti pergi mencari Dewi, wanita jalang yang terus menghantui itu. Budi mencari siapa? Nyonya Fatima Anda lupa. Yaitu 7 tahun lalu, wanita yang tidak tahu malu, yang Anda usir seperti anjing, dari keluarga Santoso. Si calon wanita cantik, Dewi. Dewi. Dia kembali. Kak Budi pasti tergoda olehnya. Dulu dia jelas-jelas bilang padaku, dia akan meninggalkan Budi. Dia masih berani kembali. Apa Anda yakin itu Dewi Lestari yang dulu? Yang kembali mencari Budi? Benar, Dewi Lestari. Dia ingin merebut Kak Budi. Dari keluarga Santoso, dari sisi Anda, sepinana. Nyonya Fatima, wanita itu Dewi Lestari, sekarang sangat lisik dan kejam. Anda harus menasihati Kak Budi. Tapi dulu, Dewi Lestari toh memberikan kornea matanya kepada Budi selama bertahun-tahun ini. Saya sering teringat akan hal itu. Jika itu saya, mungkin saya tidak akan punya keberanian untuk memberikan mata saya kepada Budi. Mungkin dulu, saya tidak seharusnya memisahkan mereka. Nenek Fatimah mulai luluh. Tidak boleh, saya tidak boleh membiarkannya menerima wanita itu, Dewi Lestari. Nyonya Fatima. Anda tahu kenapa Kak Budi tidak mengizinkan saya masuk ke rumah keluarga Santoso? Kenapa? Itu karena Dewi Lestari. Dia membisiki Kak Budi. Bilang bahwa Anda dulu sangat kejam, memisahkan mereka, bahkan mengutuk Anda dengan kejam. Bilang Anda. Bilang apa? Dewi Lestari juga memaki Anda. Dia bilang Anda licik dan jahat. Pasti mati mengenaskan. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar, Nenek Fatimah. Dewi, wanita buta itu, tidak hanya mengutuk Nenek dengan keji, bahkan menghasut Kak Budi untuk mengusirku dari keluarga Santoso. Dia cakap, aku memberitahu Nenek tentang semua ini. Tidak masuk akal. Kurang ajar, sungguh kurang ajar. Pak Hadi. Apa perintah Nyonya? Segera sekarang juga, hubungi telepon Budi untukku. Beritahu dia, tidak peduli di mana dia sekarang. Sedang menemani wanita cantik mana. Suruh dia segera pulang sekarang juga. Kalau dia tidak mau pulang, bawa orang dan bawa dia pulang dengan paksa. Mengerti? Ya, hamba mengerti. Hamba akan segera melakukannya. Sudah. Kalian berdua sudah lama memegang tanganku. Sudah lama sekali. Tidak capek, ya? Bahkan jika capek sekalipun, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan menebus semua kesalahanku padamu selama bertahun-tahun ini. Adik, jangan lihat, malu-malu. Aku mau lihat. Adik memang neko. Sudah lama aku tidak melihat. Ibu tertawa senang seperti ini. Tuan Muda. Budi. Ada APA? Tuan Muda, Nenek Fatimah memerintahkan, mohon Tuan segera kembali ke rumah. Pulang dan beritahu ibuku. Aku akan kembali saat waktunya tiba. Nona Dewi, dulu, karena kau sudah berjanji pada Nyonya Fatimah untuk meninggalkan Tuan Muda selamanya, mengapa sekarang kau berniat membawa kembali kedua anakmu? Diam. Tuan Muda, ini semua adalah keinginan Nyonya Fatimah. Saya hanya menjalankan perintah. Mohon segera, ikut saya pulang. Ini rumah sakit. Saya lihat kondisi Nona Dewi sangat lemah. Tidak baik jika terlalu banyak bergerak. Sebaiknya Tuan ikut saya pulang. Ini baik untuk Tuan, juga baik untuk Nona Dewi. Baiklah, aku akan ikut kamu pulang. Tentang hal ini, aku akan menjelaskannya sendiri padanya. Budi. Jangan pergi. Ayah. Apa ayah akan meninggalkan aku dan ibu lagi? Anakku sayang.
Ayah mana mungkin meninggalkan kalian? Kalian adalah hadiah terindah yang diberikan Tuhan untuk ayah. Ayah tidak akan pernah menyerah pada kalian. Tuan muda, Sekarang ayah harus pulang sebentar untuk berbicara baik-baik dengan nenek kalian. Ayah ingin kalian bisa kembali ke pangkuan keluarga dengan terhormat. Ayah juga ingin dengan megah menikahi ibu kalian dan membawanya masuk ke keluarga Santoso. Semua ini perlu persetujuan nenek kalian. Kalau begitu, nenek akan setuju? Ayah akan membuat nenek setuju. Sekarang ayah harap kalian bisa tinggal di sini dengan baik. Jaga ibu dengan baik. Tunggu ayah pulang. Oh, Ya, Budi. Jangan pergi. Aku takut. percayalah padaku kali ini. Bahkan jika langit runtuh, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Sekarang kamu hanya perlu tenang dan memulihkan kesehatanmu. Tunggu aku kembali. Budi. Ebio. Ebio. Ibu, kamu baik-baik saja? Jangan nakutin aku ya. Cepat sadar. Jangan nakutin Ayu. Dokter, cepat tolong selamatkan ibu. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Jangan takut, adik-adik. Ibu kalian, hanya karena emosinya terlalu bergejolak, ditambah baru saja menjalani operasi, kondisi tubuhnya masih sangat lemah, sehingga memicu reaksi stres, dan muntah sedikit darah. Untuk sementara, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Sekarang yang paling penting, adalah memberinya istirahat yang benar-benar tenang. Tidak boleh diganggu atau dirangsang lagi. Mengerti? Mengerti. Kak, kenapa ibu bisa jadi seperti ini? Mungkin dia rindu ayah. Kita pergi ke keluarga Santoso. Kita bersama-sama mencari ayah dan membawanya pulang. Katakan. Kemana perginya? Bukankah Pak Hadi sudah memberitahumu? Aku pergi menemui istriku. Budi, aku adalah ibumu. Inikah sikapmu berbicara padaku? Bagaimana dengan ibu? Ebio, bagaimana ibu memperlakukan Dewi dulu? Sepasang mata ini adalah pemberian Dewi untukku. Mengabar. Selama 7 tahun penuh, kalian semua tahu kebenarannya, tapi justru menyembunyikannya dariku sendiri. Ibu tahu, selama 7 tahun ini, bagaimana aku melewatinya? Setiap menit, setiap detik, selalu menanggung rasa sakit yang menusuk hati karena kehilangannya. Lalu apa? Dia yang bersedia. Benar, dia yang bersedia. Jadi dia menjadi buta. Selama tahun-tahun ini, dia mengalami banyak penderitaan. Tapi karena takut membebani aku, lebih memilih menanggungnya sendiri, bahkan tidak mau mencariku. Ebio, inikah yang ibu inginkan? Sudah begini keadaannya, apa yang kau inginkan? Aku akan menikahinya. Membawanya masuk dengan terang-terangan. Tidak mungkin. Belum lagi statusnya yang rendah, hanya karena dia sekarang seorang yang buta. Dan keluarga kita, keluarga Santoso, adalah keluarga terpandang di Kota Bintang. Kau akan membawa wanita ini masuk. Kau membuat seluruh Kota Bintang. Bagaimana memandang keluarga kita? Ingin menertawakan keluarga kita? Ingin menertawakanku? Jangan harap. Budi,
Kamu harus memegang kendali Imperium Santoso. Warisan keluarga Santoso yang telah berusia seabad. Harus kamu yang meneruskannya. Kamu harus memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Dulu, memang ibu kurang pertimbangan. Terlalu mementingkan pandangan kelak tentang status sosial. TAPI. Dia sekarang kan sudah jadi orang buta. Kamu harus memikirkan nama baik keluarga Santoso. Ibu, memang Dewi buta. Tapi dia memberikan matanya padaku. Sekarang dia sendirian dan tak punya siapa-siapa. Kalau saat ini aku, Budi Santoso, sebagai seorang pria, justru mengabaikan seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya untukku, tak peduli sama sekali. Baru itu yang akan membuat seluruh kota bintang menertawakan keluarga kami. Pada saat itu, pernahkah ibu berpikir bagaimana orang akan membicarakan keluarga kami? Betapa tidak tahu terima kasihnya kami dan kejamnya kami? Dia memang punya perasaan padamu. Kita bisa memberinya kompensasi, berapapun uangnya. Kita bisa berikan padanya, asal dia mau mengatakannya. Kompensasi? Ibu kira ini APA? Bisakah ibu mengkompensasi cahaya yang hilang darinya? Bisakah ibu mengkompensasi penderitaanku? Selama 7 tahun ini, hidup bagaikan mayat hidup yang tersiksa? Bisakah Anda mengganti cahaya yang hilang darinya? Bisakah Anda mengganti penderitaanku selama 7 tahun ini? Yang hidup bagaikan mayat berjalan? Budi Santoso, jika kau masih mengakuiku sebagai ibumu, lakukanlah apa yang kukatakan. Di dunia ini, wanita baik, banyak sekali. Aku tidak percaya, hanya dialah satu-satunya. Cepatlah. Cepatlah cari jodoh yang sederajat untuk dinikahi. Aku masih menunggu untuk menggendong cucu-cucuku. Ibu. Lapor, Nyonya Fatima. Ada APA, terburu-buru sekali. Lapor, Nyonya, di luar ada 2 anak berusia sekitar 7-8 tahun, menangis dan berteriak ingin bertemu Anda dan Tuan Muda. Tidak bisa dihalangi. Anak siapa? Itu Rio dan Ayu. Berhenti. Rio dan Ayu apa? Ini sebenarnya anak siapa? Mereka adalah anak yang dilahirkan Dewi untukku. Cucu-cucu Anda. Kakak, di dalam sini, benar ada ayah? Ada di dalam. Pasti ada di dalam. Kalau ayah akan keluar menjemput kita? Kalau dia berani tidak keluar, kita tidak akan mengakuinya lagi. Bertahun-tahun kita tidak punya ayah. Kita dan ibu juga baik-baik saja. Nanti kakak yang akan melindungi kamu dan ibu. Kak. Itu ibunya ayah? Kita harus memanggilnya nenek? Seharusnya, iya kan? Kalian berdua, benar-benar, anak Budi. Kalau begitu, apakah Anda nenek dari ayah? Haruskah kami memanggil Anda nenek? Rio, Ayu. Kalian kenapa datang ke sini? Ayah, ibu muntah darah. Cepat pulang. Apa? Ayo, kita ke rumah sakit. Berdiri di situ, jangan pergi. Ibu, Anda tidak dengan yang dikatakan enak-enak? Aku harus ke rumah sakit untuk menjaga Dewi. Kakak, nenek itu terlihat sangat galak, ya? Jangan dekat. Nenek, walaupun ini pertama kalinya aku dan adik bertemu dengan Anda, tapi ibu dulu sering menyebut Anda. Oh. Dia bilang aku apa? Ibu bilang, nenek adalah orang yang paling tegas, tapi juga paling penyayang di seluruh dunia. Betul, ibu bilang, nenek adalah orang terbaik di dunia. Dewi Lestari tidak pernah menyalahkanku. Dulu aku yang memisahkannya dengan Budi. Tidak pernah. Ibu bilang, nenek sendirian membesarkan ayah dan mengelola bisnis keluarga Santoso yang besar ini. Sangat tidak mudah. Ibu selalu bilang pada kami, kita harus memahami kesulitan nenek waktu itu. Nenek adalah nenek yang terbaik, paling penyayang, dan paling lucu di dunia. Izinkan ayah menemui ibu? Dong, boleh. Kan? Tolonglah, boleh. Kan? Kakak.
Nenek tersenyum. Apa nenek setuju? Papa boleh menemui mama? Sepertinya iya. Ibu. Baiklah. Pak Hari. Segera atur tim medis terbaik di Kota Bintang untuk memeriksa mama mereka berdua dengan segala cara. Pastikan dia cepat sembuh. Siap, Nyonya Fatimah. Terima kasih, Nenek. Nenek yang paling baik. Dua anak pinter. Tenang saja, tunggu sampai mama membaik sedikit. Kita bawa dia ke rumah. Keluarga Santoso punya tim medis terbaik. Bisa merawatnya kapan saja. Dia akan baik-baik saja. Nenek orang yang paling baik sedunia. Ayu paling sayang nenek. Nenek. Baik. Lepargon, ayo pulang dengan nenek. Kita makan. Ayo. Kakak makan dulu. Adik, makan yang ini. Nyonya Fatimah, kondisi kesehatan Nona Dewi sudah diperiksa oleh dokter. Dikonfirmasi karena emosi yang meluap-luap, menyebabkan reaksi stres. Tidak ada masalah serius. Sesuai perintah Nyonya, orangnya sudah dibawa pulang. Rio. Kalian di mana? Ibu, kami di sini. Rio. Akhirnya ketemu kalian. Syukurlah kalian baik-baik saja. Ibu, jangan takut. Kami sekarang ada di rumah keluarga Santoso. Nenek sangat baik pada kami. Memberi kami pakaian baru yang cantik. Dan menyiapkan banyak sekali makanan enak. Ibu. Dewey. Malam hujan 7 tahun yang lalu. Kau berlutut di depan pintu rumah keluarga Santoso. Apa yang kau janjikan padaku saat itu? Kau bilang sudah memberikan matamu untuk Budi. Sejak saat itu, kau takkan pernah muncul lagi di hadapan Budi. Kenapa sekarang kau ingkar janji? Nenek, jangan salahkan ibu. Aku dan kakak yang datang sendiri. Ibu tidak tahu. Nenek. Kami yang mencari ayah sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Jangan berani membentak ibuku. Rio. Semua kesalahan ini adalah kesalahanku, Nyonya Fatimah. Aku akan bawa anak-anak pergi sekarang. Jangan sakiti mereka. Cepat pergi. Nenek. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Dulu mata ayah rusak. Dialah yang memberikan matanya kepada ayah. Kenapa nenek tidak bisa menerimanya? Nenek. Nenek juga nenek terbaik di dunia. Nenek yang baik untuk Rio dan Ayu. Nenek yang baik untuk Rio dan Ayu. Nenek akan membantu ayah dan ibu bisa bersama. Benar kan? Buddy, bawa kedua anak ini keluar dulu. Ibu. Kalian keluar dulu. Saya tahu batasnya. Nenek. Kalian ikut Budi keluar dulu. Biar nenek bicara dengan ibu kalian dulu. Ok? Nenek tahu harus berbuat apa. Budi. Kamu bawa anak-anak keluar dulu. Tenang, tidak apa-apa. Rio, Ayu. Ikut ayah keluar dulu, ya? Dewey, 7 tahun yang lalu. Kamu memberikan matamu kepada Budi. Menyelamatkan nyawanya. Kami, keluarga Santoso, mengakui jasa besarmu. Sejujurnya, dulu aku memang meremehkanmu. Itu karena pandangan kolot tentang status sosial. Tapi selama 7 tahun ini, dalam keadaan matamu buta, kau membesarkan kedua anak itu. Tak seperti kata kalau kesa pun kau yukapkan. Untuk hal ini, aku harus mengaku, aku salah menilaimu. Kamu punya harga diri. Nyonya Fatimah, kedua anak itu adalah darah dagingku sendiri. Itu sudah kewajibanku.
Kalau begitu, aku tanya. Sekarang, apakah kamu masih mencintainya? Kalau begitu aku tanya. Sekarang kamu masih mencintainya? Cinta. Selalu. Bagus, sangat bagus. Karena kamu masih mencintainya, seharusnya kamu lebih mengerti. Cinta sejati, terkadang bukan tentang memiliki, tapi melepaskan. Nyonya Fatimah, Anda? Maksud Anda apa? Maksudnya sudah jelas. Kalau kamu cinta dia, kamu harus memikirkan kepentingannya. Sekarang lihatlah keadaanmu ini. Si orang yang buta, sementara keluarga Santoso adalah keluarga terpandang di Kota Bintang. Budi adalah penerus yang aku besarkan dengan hati-hati. Di masa depan, dia akan memegang kendali seluruh Imperium Santoso. Menurutmu, pantaskah di sampingnya ada seorang istri yang selamanya butuh dituntun? Yang selamanya hidup dalam kegelapan? Seorang istri buta? Pantaskah? Bagaimana orang lain akan memandangnya? Bagaimana mereka memandang keluarga Santoso? Cintamu yang kamu sebut-sebut itu, apakah artinya membuatnya dijadikan bahan gunjingan orang di belakang? Aku. Dewi, kamu adalah ibu yang baik. Sayangnya, keadaanmu sekarang pantas berdiri di samping Budi? Begini saja, asalkan kamu mau pergi dengan sukarela, aku berjanji padamu, Rio dan Ayu boleh tinggal. Mereka adalah keturunan keluarga Santoso. Aku akan beri mereka pendidikan terbaik, dan masa depan yang cerah. Ini jauh lebih baik daripada kamu membawa mereka hidup terlunta-lunta. Kamu pikirkan baik-baik. Ibu, kenapa ibu bilang ini ke Dewi? Karena kamu sudah mendengarnya, aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Semua ini kulakukan untukmu. Untuk harga diri dan masa depan keluarga Santoso. Dan untuk masa depan kedua anak ini. Nenek bohong. Nenek Penipubezar. Nenek sudah janji padaku, tidak akan memisahkan ayah bunda. Kenapa nenek mau mengusir ibu? Aku tidak mau ibu pergi. Jangan ganggu ibuku. Kalau nenek benar-benar mau mengusir, usir aku dan adik juga. Kami bisa tidak masuk keluarga Santoso, tapi tidak bisa tanpa ibu. Rio, Ayo. Jangan bicara sembarangan. Nenek melakukan semua ini untuk kebaikan kalian. Tidak mau. Mama ada di mana? Di sanalah Ayu akan berada. Ayu ingin selalu bersama Mama. Mama mengandung kami selama 10 bulan. Dengan susah membesarkan kami. Keluarga Santoso. Nenek. Bahkan ayah, kami bisa melepaskannya. Tapi kami tidak bisa hidup tanpa Mama. Ibu, dengarkan baik-baik. Mata yang bisa melihat dunia ini adalah pemberian Dewi. Dan kedua anak ini adalah anugerah Tuhan yang dikembalikan padaku. Aku, Budi Santoso. Seumur hidup hanya akan menikahi Dewi Lestari. Jika ibu bersikeras mengusir mereka, maka usirlah juga anak durhaka ini, beserta kedua cucu ibu, keluar dari keluarga Santoso. Untuk mereka, aku rela melepaskan segalanya. Aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Santoso lagi seumur hidupku. Buddy. Jangan takut kali ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di samping kalian. Nenek. Nenek adalah nenek terbaik di dunia. Aku mohon, biarkan ayah dan ibu bersama. Dengan begitu, nenek, ibu, ayah, kakak, aku, keluarga kita berlima akhirnya bisa berkumpul lengkap. Ayu berjanji pada nenek. Kila kakan menyeyangi nenek, seperti menyeyangi ibu. Dan berbakti dengan baik kepada nenek. Nanti aku juga akan mencintai nenek seperti mencintai ibu. Aku akan berbakti kepada nenek. Adik benar, ibu dan nenek adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau salah satunya hilang, keluarga ini tidak akan lengkap. Dan tidak akan bahagia. Nenek, tolong izinkan ibu tinggal di sini. Aku dan adik berjanji padamu, kami pasti akan berbakti padamu. Dewi. Kamu membesarkan anak-anak yang baik. Ibu. Apa maksud ibu? Dulu, nyawa Budi nyaris melayang.
Kau rela mengorbankan matamu untuk menyelamatkannya. Ternyata, keluarga Santoso memang berhutang padamu. Pak Hadi. Nyonya Fatimah. Ibu, ini, Kenapa panik? Segera gunakan semua koneksi keluarga Santoso. Hubungi tim ahli mata terbaik di dunia. Untuk Nona Dewi, lakukan konsultasi medis yang paling komprehensif dan otoritatif. Tanpa peduli biaya, evaluasi kemungkinan matanya untuk bisa melihat kembali. Baik, Nyonya Fatimah, saya akan segera mengurusnya. Nenek, mata ibu benar-benar masih ada harapan? Mata ibu masih ada harapan untuk sembuh? Sudah dipanggil ahlinya untuk memeriksa, baru nanti kita akan tahu hasilnya. Untuk sementara waktu, kalian tinggallah di sini. Tenang, kali ini tidak akan ada yang mengusir kalian pergi. Aku tidak setuju. siapa yang mengizinkanmu masuk, Kellier? Nyonya Fatima. Bagaimana bisa ibu mengizinkan orang buta ini, dan dua anak haram ini masuk ke dalam rumah? Mencemari nama baik keluarga Santoso. Mereka tidak pantas. Siti, hati-hati dengan ucapanmu. Kamu tidak diterima di sini. Segera pergi dari sini. Tidak. Aku tidak akan membiarkan orang buta ini dan anak-anaknya tinggal di keluarga Santoso. Kalau tidak, usaha yang telah kulakukan selama bertahun-tahun ini akan SIA. Nyonya Fatima, jangan tertipu oleh mereka. Mata orang buta ini sudah rusak selama 7 tahun. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Membiarkannya menikah ke keluarga Santoso. APA, Nyonya tidak takut keluarga Santoso akan menjadi bahan tertawaan semua orang? Dan lagi, orang buta ini dulu sudah meninggalkan Kak Budi. Siapa tahu anak haram di perutnya itu benar-benar anak Kak Budi atau bukan? Mungkin saja anak lelaki lain. Kamu bohong. Ibu hanya mencintai ayah, tidak ada orang lain. Kakakku benar. Ibuku hanya mencintai ayahku. Kalian anak-anak ini ngerti apa? Ibu kalian itu wanita yang tidak setia. Nyonya Fatimah, ini kan keturunan keluarga Santoso. Ini adalah penerus warisan miliaran rupiah Santoso di masa depan. Kalau sampai salah, setelah Nyonya meninggal nanti, bagaimana Nyonya menghadapi leluhur keluarga Santoso? Budi, aku benar-benar tidak. Bertahun-tahun ini, hanya kamu yang ada di hatiku. Aku percaya padamu. Dewi, aku akan selalu percaya padamu. Siti, kau pikir dengan cara-cara kotor seperti ini bisa memecah belah kami? Kau lalu bodoh. Apa, APA maksudmu? Waktu di rumah sakit dulu, aku sudah menyuruh orang membuat 2 tentang aku dan kedua anakku. Laporan tes DNA, apakah mereka benar anakku atau bukan? Semuanya tertulis jelas di laporan itu. Sudah lama aku menduga. Setelah aku membawa pulang Dewi dan kedua anak ini, pasti ada yang akan memanfaatkan status Ayu dan Rio untuk membuat masalah. 2 laporan tes DNA ini menunjukkan bahwa Rio dan Ayu adalah anak kandungku, Budi Santoso. Benarkah? Benarkah? Di laporan ini tertulis jelas, tingkat kecocokan, 99%. Siti, kedua anak ini memang anak kandung Budi. Sebenarnya apa maumu, Tidak mungkin. Palsu. Ini pasti palsu. Ini pasti dia yang memalsukannya. Siti, aku sudah lama memerintahkan agar kamu dilarang masuk ke keluarga Santoso. Dari mana kamu dapat keberanian untuk berkali-kali masuk ke sini dan berbuat onar? Ibu tahu tidak apa yang sebelumnya dilakukan Siti? Dia berani menyuap preman untuk mengkilik Dewi dan kedua anak ini, mengurung mereka di gubuk tua di pedalaman terpencil, dan bahkan berniat membunuh mereka untuk menghilangkan jejak. Kalau saja aku tidak tiba tepat waktu, akibatnya tidak terbayangkan. Apa katamu?
City. Berani sekali kau. Berani-beraninya melakukan hal gila seperti ini. Bukan, Nenek. Nyonya Fatima, dengarkan penjelasanku. Diam, aku cuma mau tanya satu hal. Apa yang dikatakan Budi itu benar atau tidak? Nyonya Fatimah, aku salah. Tak usah banyak bicara. Keluarga Santoso tak akan menerima wanita berani jahat sepertimu. Mulai hari ini, hubunganmu dengan keluarga Santoso putus total. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di gerbang utama keluarga Santoso. Pergi dari sini. Nyonya Fatimah, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Nyonya Fatima, kasih aku kesempatan sekali lagi. Hanya sekali. Pergi. Kak Buddy, aku cuma sesaat tidak sadar. Aku terlalu mencintaimu. Mengingat hubungan kita dulu. Kasih aku kesempatan lagi ya. City, penampilanmu sekarang ini sungguh membuatku muak. Pergi sekarang juga. Semua gara-gara si buta ini. Dan dua anak haram ini yang merusak segalanya untukku. Panggilarang, Tuan muda. buang dia keluar dari sini. Baik. Kak Buddy, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini, Nyonya Fatimah. Nyonya Fatima, tolong selamatkan aku, Nyonya Fatima. Lepaskan aku. Aduh. Nyonya Fatima sudah memberi perintah. Keluarga Santoso tidak menyambutmu. Kalau tahu diri, jangan pernah datang lagi ke sini. Buka pintu. Buka pintu. Nyonya Fatima. Kak Buddy. Aku salah, aku tahu aku salah. Buka pintu. Beri aku kesempatan lagi. Buka pintu. Dewi. Kamu, wanita buta sialan. Ini semua gara-gara kamu. Aku, Siti, sebenarnya apa yang kurang darimu? Mengapa Kak Budi mencintaimu? Mengapa? Kenapa Kak Budi mencintaimu? Kenapa? Bukannya itu yang sering keluar masuk rumah keluarga Santoso. Nona Siti, kok bisa jadi begini? Kelihatannya seperti orang gila. Kalian diam. Pergi. Semuanya pergi. Kalau masih lanjut bicara, aku akan buat kalian jadi seperti si buta itu. Semua ini gara-gara Dewi. Kamu buta ya? Jalan gak lihat. Maaf. Tasku. Berhenti, maling. Kembalikan tasku. Dewi? Kok kamu perempuan ini? Sialan. Siapa itu Dewi? Namaku Rina. Dewi Lestari itu kan buta. Tapi matanya wanita ini normal-normal saja. Biarkan dia. Jangan ganggu aku. Tas jelek ini, ambil lagi. Berdiri. Mau nggak hidupmu berubah total? Uangnya nggak ada habisnya. Mau beli apapun bisa. Maksudnya API? Cepat bilang. Tak disangka Tuhan pun membantuku. Dewi Lestari. Wanita buta sialan. Kau membuatku kehilangan segala yang seharusnya jadi milikku. Kali ini aku tak hanya akan mengusirmu dan anak-anakmu keluar dari keluarga Santoso, tapi juga membuat seluruh keluarga Santoso ikut mati bersamamu. Katanya mau bawa aku cari duit. Kok malah bawa aku ke sini? Malah harus masuk lewat lubang. Gila ya. Aku duluan ya. Ini ada 500.000 rupiah. Kalau berhasil, aku kasih lagi 500.000 rupiah. Asal kamu mau bantu aku. Uang ini semua jadi milikmu. Gampang, gampang. Tapi aku bisa bantu apa? Aku cuma maling yang gak bisa apa-apa. Kenapa harus lewat lubang juga sih? Jangan banyak omong. Masuk dulu baru bicara. Cepat. Oke. Wah. Tempat ini mewah banget ya. Kenapa ke tempat kayak gini, malah harus lewat lubang? Jangan-jangan kamu bawa aku ke sini buat mencuri?
Diam, kecilkan suaramu. Budi Santoso. Bukannya kamu sangat mencintai wanita itu, Dewi? Kali ini, aku akan membuatmu membencinya seumur hidup. Dengga. Tunggu dulu, lakukan apa yang kusuruh. Dengga Tidak? Sayel. Rina di mana? Aduh, astaga. Kaya, rumah yang bagus sekali. Ini baru hidup layaknya orang kaya. Kapannya, aku Rina, bisa jadi pemilik rumah ini? Aduh. Dewi, kamu kenapa di sini? Sayal. Ketahuan. Nenek-nenek ini pasti akan lapor polisi. Tutup mulutmu. Jangan bicara. Ayo pergi. Cepat pergi. Jangan bergerak. Kamu pura-pura APA? Sadarlah. Aku membunuh orang. Ametba. Ya Tuhan, bukan salahku. Kamu sendiri yang cari mati. Kamu sendiri yang masuk tanpa izin. Bukan salahku. Bukan. Aduh. Kamu kok di sini? Kamu ngapain di sini? Siapa yang izinkan kamu masuk? Rumah ini terlalu besar. Aku cuma jalan-jalan. Tersat. Cepat pergi. Cepat pergi. Urusanmu belum selesai. Jangan harap pergi ke mana-mana. Tempat ini terlalu besar. Aku tersesat. Ayo pergi. Ayo, kita cepat pergi dari sini. Katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak, Ada, APA. Kamu bawa aku ke sini, untuk apa sebenarnya? Katakan saja langsung apa maumu. Dengarkan. Nenek Fatimah itu dari keluarga Santoso. Sedang sibuk mempersiapkan pernikahan untuk Budi Santoso dan Dewi Lestari. Manfaatkan kesempatan ini. Selagi mereka belum terlalu mengenal wanita yang bernama Dewi Lestari itu. Aku mau kamu berpura-pura menjadi Dewi Lestari dan menikah masuk ke keluarga Santoso. Apa? Asalkan kamu nurut saja dan meniru tingkah laku si buta itu. Nanti, Kari Kara untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu, alihkan semua harta kekayaan keluarga mereka ke atas namaku. Kalau sudah berhasil, aku kasih kamu 5 juta rupiah. Aku jamin hidupmu enak sampai tua. Maksudmu, aku harus menyamar jadi orang lain. Itu pun orang buta? Betul. Kamu dan si buta itu. Wajahnya persis sama. Makanya aku bawa kamu masuk ke sini. Gimana? Kalau kamu mau bantu aku, pasti aku balas budi baikmu. Aku bisa nggak ya? Asal kamu nurut aja. Boleh aja. Asal kamu kasih aku uang, suruh apa aja aku mau. Ayo. Lihat baik-baik. Itu Budi Santoso. Dan kedua sayangku anaknya sama Dewi Lestari. Ingat-ingat wajah mereka. Jangan sampai ketahuan. Ok. Kak. Aku kayaknya lihat ibu. Di sebelah sana. Rio, Ayo. Kalian ya? Siapa itu? Astaga. Benar-benar mirip sekali. Sayangnya. Dia orang buta. Ada masalah APA? Bukannya cuma pura-pura jadi
Orang buta? Tidak ada masalah, percayalah padaku. Siri, bagaimana kamu bisa masuk? Apa maumu? Tentu saja, aku datang untuk memberimu hadiah besar. Aku sudah cari seorang wanita yang mirip sekali denganmu, untuk menggantikanmu menikah ke keluarga Santoso. Nantinya, segala sesuatu di keluarga Santoso akan jadi milikku. Budi, tolong, ada orang. Diam. Kamu masih bengong apa? Cepat tahan dia. Aduh. Budi, tolong aku. Ayah. Teddy di dalam. Ada suara teriakan, ya? Ayah, sore tadi di taman, Aku kayaknya benar-benar lihat ibu. di sebelahnya, ada tante yang galak. Aku tidak menyuruh siapa-siapa menemaninya. Wah, bahaya. Buddy, tolong aku, tolong. Ken, jangan biarkan dia bersuara. Sudah tidak bernapas lagi. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Apa maksudmu? Apa artinya lagi-lagi tidak bernapas? Siapa lagi yang pernah kau bunuh sebelumnya? Tidak. Maksudku, bagaimana? Sekarang bagaimana? Dewey. Dewey. Sayel, cepat sembunyikan dia. Dewey. Ibu, kamu di dalam? Sembunyikan. Ibu, kamu di dalam? Kami masuk, ya. Dewey. 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 City. Kenapa kamu di sini lagi? Ibu, Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dewey. Cepat ganti. Dewey. Tutup matamu. Cepat. Kak Buddy, kamu salah paham. Aku sengaja datang untuk minta maaf sama Kak Dewi. Dulu aku terlalu banyak berbuat salah. Maafkan aku, Kak Dewi. Aku sudah sadar. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Ibu, apa yang dikatakan tante itu benar? Dia minta maaf sama kamu. Ayah. Dia orang jahat, tidak bisa memaafkannya. Kalian berdua bocah nakal. Bukan. Maksud kakak benar-benar tahu salahnya. Lagi pula, ibu kalian sudah memaafkanku. Kalian tidak mungkin tidak menghargai keinginan ibu, kan? Ibu, kamu benar-benar memaafkannya? Ya. Baiklah, karena Dewi sudah bilang begitu. Jangan dilanjut lagi. Pergi dari sini. Budi Santoso, tunggu saja. Sebentar lagi, kamu dan seluruh keluarga Santoso akan berlutut memohon padaku. Budi Santoso, kamu keluar dulu. Aku agak ngantuk. Mau istirahat sebentar. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Rio, ayo. Kita keluar dulu. Tadi suara apa itu di sana? Aduh, jangan sampai dia melihat wanita itu. Budi, aku sangat lelah. Kalau ada urusan APA pan, besok saja ya. Kalian keluar dulu. Baiklah, kamu istirahat dulu. Kamu masih berdiri di sini buat apa? Pergi. Kak Buddy, aku masih ingin ngobrol sebentar dengan Kak Dewi. Tidak. Aku pergi, sekarang juga aku pergi. Kak Dewi, nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti aku datang lagi cari kamu. Ayah, suaranya ada di sebelah sana. Ada sesuatu. Kak Buddy.
Dua ibu. Budi, percayalah padaku. Dia yang menyamar sebagai aku. Ini semua rencana Siti. Cat Buddy. Jangan tertipu olehnya. Dia baru yang palsu. Suara apa itu? Apa? Dua wajah yang persis sama? Budi, aku tidak bisa melihat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa ada orang yang ingin mencelakai aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Budi, percayalah padaku. Akulah Dewi yang asli. Buddy. Akulah yang asli. Dia yang palsu. Sudah, jangan ribut lagi. Aku tahu siapa Dewi yang asli. Nenek, yang mana sih? Yang mana yang ibu sebenarnya? Dia, itu palsu. Budi, kamu dengar? Nenek Fatimah sendiri bilang, dia itu palsu. Akulah yang asli. Cepat, buang si manis ini. Keluar dari sini. Aduh, matanya bisa melihat. Sayangku, Kok bisa kamu? Bukannya kamu sudah mati? Kamu ini manusia, atau hantu? Mau mencekikku? Sayang sekali, tulang tua ini lebih keras dari yang kamu kira. Buddy, mereka bekerja sama. Wanita ini menyusup ke keluarga Santoso untuk mencuri. Terus ketahuan sama aku. Dia berani-beraninya mau membunuhku. Dialah yang menyuruh wanita ini berpura-pura jadi Dewi. Bermaksud merebut warisan keluarga Santoso kami. Semua ini adalah konspirasi mereka. Cat Buddy. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku bahkan tidak kenal dia. You can bet it too. Nyonya Fatima, ini bukan urusanku. Dia yang menyuruhku. Dia bilang asalkan perusahaan Santoso bangkrut, dia akan bagi uangnya padaku. Bukan aku. seseorang. Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka, mulai dari penganiayaan yang disengaja, percobaan penculikan, hingga niat menipu untuk merebut harta keluarga Santoso. Aku akan buat mereka mendekam di penjara selamanya. Bukan aku, Nyonya Fatima. Nyonya Fatima. Cat Buddy. Nyonya Fatima. Bukan aku. Maaf, Dewi. Hampir saja aku kehilanganmu. Bukan salahmu. Mereka yang terlalu. Setelah melewati cobaan ini, aku, si nenek tua ini, jadi lebih paham. Gengsi keluarga, kekayaan, tak ada yang lebih berharga daripada keluarga sendiri. Berkumpul dengan selamat, Buddy. Waktunya membalas budi Dewi. Dewi, aku akan memberimu pernikahan termegah sekota bintang. Aku ingin semua orang menyaksikan bahwa kaulah cinta sejati satu-satunya dalam hidupku. Ayah, bunda, aku dan kakak bisa ikut pernikahan kalian. Kan? Aku mau pakai gaun yang cantik. Aku yang akan jadi pengawal ibu, melandangi ibu. Tentu saja, pasti boleh. Kalian adalah harta karun terindah ayah dan bunda, saksi terbaik cinta kami. Hanya menginginkan satu hati. Tak pernah berpisah.